geng kemarin yang di daerah Mejobo. Kemarin kita sudah mengamankan 8 pelaku dan termasuk beberapa alat bukti yang ada kita tampilkan hari ini. Terkait kondisi korban sendiri, pada saat pasca kejadian kemarin korban sempat kritis. Alhamdulillah ini juga masih di dalam rumah sakit, kita masih monitor perkembangannya. Unit Reskrim Sek Mejobo, Polres Kudus. Ini waktu kejadian pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 2.17 PB pagi. Adapun TKP di Jalan Lingkar Selatan ikut Desa Gunang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Adapun kronologis kasus ini berawal ini tawuran atau geng, dan ini berawal dari tanggal 15 Agustus 2024 bahwa saudara MS alias ML ini adalah mewakili dari geng Gaza, dan geng Gaza membuat status di Instagram. Jadi geng Gaza itu dia punya Instagram, ya. Jadi dia membuat status di sana, di mana statusnya itu dia membuat stiker yang mana isi stiker itu geng Tom dicoret. Ya. Jadi ini adalah pertawuran antara geng Gaza dengan geng Tom. Jadi awal mulanya ini dari geng Gaza ini membuat status di Instagram yang berisi geng Tom dicoret. Kemudian pada tanggal 16 Agustusnya admin geng Tom ini membalas geng Gaza merupakan geng yang hanya mental sosmed. Terkait dengan postingan tersebut, akhirnya antara geng Tom dan geng Gaza ini sepakat mengadakan tawuran yang mana mereka janjian pada tanggal 17 Agustus, tepatnya jam 1 di daerah Jalan Lingkar Selatan, turut Desa Gunang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Kemudian setelah ada kesepakatan tersebut, masing-masing kelompok memanggil gengnya masing-masing, sehingga terjadilah pertemuan pada saat itu jam 1 antara geng Tom dengan geng Gaza, yang pada saat itu terjadilah saling serang antara dua kelompok. Kemudian pada saat itu juga saudara SAH yang kebetulan korban di sini ini diajak oleh saudara F, ya, saudara F untuk ikut rencananya untuk menyelesaikan permasalahan. Namun kenyataan pada tanggal kejadian tersebut, tanggal 17 Agustus, si SAH ini alias korban ini datang ke sana yang rencananya mau menyelesaikan permasalahan, namun tahu-tahu dihadapkan dengan tawuran tersebut. Kemudian si korban SH ini pada saat sampai di TKP diserang oleh geng Gaza, ya, geng Gaza, sehingga pada saat itu si korban sempat lari, terjatuh, kemudian diseret oleh salah satu pelaku geng Gaza yang diamankan ini, dan terjadilah pada saat itu tindak pidana baik itu pemukulan
penganiayaan, termasuk juga pembacokan, termasuk juga pemukulan menggunakan alat benda tumpul. Sehingga atas kejadian tersebut kami dari Reskrim Polres Kudus bersama Polsek Jobo pada saat itu membentuk tim dan melakukan proses penyelidikan. Kami mendatangi korban, melakukan pengecekan TKP, di mana pelaku itu yang pertama saudara MA, ini 20 tahun, ini dia berperan sebagai yang membacok korban dengan menggunakan celurit. Nanti ini bisa tertunjukkan. Kemudian ada saudara R, ini 20 tahun, dia ikut melakukan pemukulan menggunakan balok kayu dan tangan di bagian kepala dan badan korban. Kemudian saudara LAS 20 tahun, ini berperan sebagai joki dan dia membawa beberapa pelaku ini ke TKP, termasuk juga ada saudara MZ juga, dia juga sebagai joki. Kemudian saudara MS alias ML, ini yang admin ini tadi, ini juga di samping yang memprovokasi untuk terjadi tawuran, dia juga ikut membacok korban dengan celurit, dengan pedang dan mengenai punggung korban. Kemudian ada saudara MFM, ini adalah dia yang menyediakan senjata ini. Kemudian ada saudara MRS, ini yang awalnya mengejar korban dan korban jatuh dan dia menyeret. Jadi ada 8 pelaku yang kita amankan terkait kejadian ini, dan ini semua kita proses. Ya. Dari 8 kasus ini ada 2 yang masih di bawah umur. Tentunya kita akan proses sesuai juga dengan perundang-undangan yang berlaku tentang sistem peradilan anak. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh pelaku ini, dikarenakan korbannya juga masih di bawah umur, maka kita menjerat pelaku ke dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun. Terkait dengan perbuatan mereka yang membawa sajam ini juga lapis dengan pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang mana menguasai menggunakan senjata tajam tanpa izin dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara. Jadi ini rekan-rekan terkait tawuran antar geng kemarin yang di daerah Jowo. Kemarin kita sudah mengamankan 8 pelaku dan termasuk beberapa alat bukti yang ada kita tampilkan hari ini. Terkait kondisi korban sendiri pada saat pasca kejadian kemarin, korban sempat kritis. Alhamdulillah ini juga masih di dalam rumah sakit, kita masih monitor perkembangannya. Namun yang jelas bagaimana kita berharap mudah-mudahan korban bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Namun atas perbuatan pelaku ini kita akan tetap proses sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.